Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan seluruh isi pengajian pada pagi hari ini, saya mohon izin sebentar karena saya harus memakai headset, dan jadi saya cari headset saya belum ketemu. Saya minta waktu beberapa saat, beberapa menit untuk mencari headset saya, kemudian saya akan menyampaikan materi ini dengan sebaik-baiknya menurut kemampuan saya di dalam menyampaikan materi ini. Nah, saya mohon sebentar izin untuk mencari headset sebentar. Ya, alhamdulillah headset saya sudah tertemu. Mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya mendapatkan pertanyaan yang menurut saya itu perlu dijawab dengan jawaban yang ringkas tetapi cukup jelas. Kata beberapa orang dari jamaah saya, beberapa hari terakhir ini telah viral sebuah ceramah yang dilakukan oleh seorang ustaz, di mana ceramah itu menceritakan tentang apa dan siapa Dajjal dan peran Dajjal di dunia ini. Dan yang lebih penting lagi, dalam ceramah tersebut ada penyematan kata Dajjal itu terhadap orang tertentu, dan orang itu masuk dalam kelompok tertentu. Mereka itu disematkan sebagai Dajjal dan para Dajjal. Persoalannya, apakah Dajjal itu seperti apa yang beliau sampaikan, dan kalau iya, apa maknanya? Nah, memang jawaban atas pertanyaan itu banyak ragam tafsiran, ya, pemaknaan atau interpretasi tentang apa dan siapa Dajjal itu. Karena pernyataan Rasulullah tentang Dajjal itu memang ada. Kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan apalagi pendapat para ulama tentang persoalan Dajjal itu sangat beragam. Pernyataan mereka tentang siapa Dajjal itu dan peran mereka itu seperti apa. Di dalam beberapa hadis yang pernah saya temukan, secara jelas Rasulullah menyebut persebutan yang dinyatakan oleh beliau dengan Dajjal. Tetapi saya menyatakan sebagaimana para ulama, bisa dikatakan keberadaannya sampai saat ini belum diketahui.
Kenapa? Ini yang selalu saya sampaikan. Dalam beberapa hadis Nabi diceritakan banyak sahabat yang seolah-olah melihatnya, padahal apa yang dilihatnya itu belum tentu Dajjal sesungguhnya. Itu prediksi-prediksi dari mereka yang mungkin saja itu adalah Dajjal. Bahkan ada seorang yang dikenal dengan nama Ibnu Sayyad yang disebut sebagai Dajjal pada waktu itu. Nah, bagaimana sebenarnya Dajjal itu dan apa dan siapa Dajjal itu, memang beberapa penjelasan dari ulama terhadap hadis-hadis Dajjal itu sangat beragam, dan mari kita coba untuk menelaah dengan sederhana. Sosok Dajjal itu seringkali digambarkan oleh para ulama sebagai musuh terbesar umat Islam. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal itu lebih sering bersifat eskatologis terkait dengan persoalan ukhrawi. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan bahwa keberadaan Dajjal itu sudah dikenal sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan sejak zaman Nabi Nuh. Ini menurut cerita yang saya baca dari para ulama, itu sudah dikenal. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal itu cukup banyak terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Dan kalau saya mencoba untuk menelaah di dalam kitab-kitab hadis, diantaranya itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, dan juga di dalam Sunan Abi Dawud itu ada, dan kitab syarahnya juga menceritakan seperti itu. Nah, para ulama hadis itu mengategorikan hadis-hadis tentang Dajjal itu dengan sedemikian rupa, yang kemudian simpulannya itu terkait dengan persoalan kekacauan dan tanda-tanda hari kiamat. Sehingga dikatakan bahwa persoalan yang terkait dengan Dajjal itu adalah persoalan yang terkait dengan chaos yang terjadi di dunia ini, karena Dajjal itu adalah sosok yang akan hadir di akhir zaman. Jadi dikatakan dia akan muncul pada saat di mana pada waktu itu banyak chaos atau kekacauan yang terjadi di dunia ini. Dan kekacauan itu terjadi sebagai akibat dari peran Dajjal yang memerankan diri untuk membuat kekacauan. Di antara hadis yang sangat populer tentang keberadaan Dajjal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang hadis itu berasal dari Abdullah bin Umar. Dikatakan di dalam hadis itu, qala Abdullah bin Umar, qala Abdullah bin Umar, satu saat Abdullah bin Umar itu menyatakan begini. Dikatakan qala Abdullah bin Umar, Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnas. Pada saat itu dinyatakan Rasulullah itu, pada saat itu dikatakanlah Abdullah bin Umar itu berdiri di tengah orang banyak. Jadi Rasulullah dikatakan berdiri di atas orang, di atas pesan yang pada waktu itu dinyatakan oleh Rasulullah pada orang banyak. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar itu? Fasnanallahi bima huwa ahluh thumma dzakara Dajjal. Nah, dikatakan pada saat itu Rasulullah memuji dengan pujian yang layak. Setelah itu beliau menyebut nama Dajjal. Rasulullah itu memuji Allah dengan pujian-pujian tertentu, kemudian menyebut dengan sebutan yang dinyatakan pada waktu itu dengan kata Dajjal. Waqala, nah, Rasulullah bersabda, inni la'udhirukumuhu ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qaumahu laqad anzarahu nuhun qaumahu walakin aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi ta'allamu annahu a'war wa anna Allah tabaraka wa ta'ala
laisa bi'awar. Dia bersabda, sungguhnya aku mengingatkan kalian darinya. Dari siapa diri Dajjal itu? Tidak ada seorang pun nabi melainkan telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal ini. Nabi Nuh sudah mengingatkan kaumnya. Namun saya akan menyebutkan satu hal pada kalian yang belum pernah dikemukakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Ditegaskan oleh Rasulullah pada waktu itu dengan pernyataan, ketahuilah bahwa ia, Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak buta sebelah mata. Di dalam hadis ini memang secara tekstual disebutkan bahwa Dajjal itu adalah sosok yang keberadaannya sudah diperingatkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad SAW juga menyebut bentuknya sebagai orang yang buta sebelah matanya. Dan awalnya ia mengaku sebagai Nabi, lalu selama-lama mengaku sebagai Tuhan. Nah, di dalam riwayat yang lain juga berasal dari Abdullah bin Umar, ya mirip-mirip saja dengan pernyataan yang sama, pernyataannya panjang. Dan masih ada lagi pernyataan-pernyataan yang lain yang semua berasal dari Abdullah bin Umar yang pernyataannya itu mirip-mirip saja. Bahkan ada sebuah hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari yang semua seperti yang saya baca dalam kitab yang lain, semua berasal dari Abdullah bin Umar, menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, di saat saya tengah bermimpi pada malam hari di dekat Ka'bah, itu saya melihat seorang laki-laki yang berkulit sawo matang. Laki-laki itu punya perawakan sangat rupawan, yang pernah saya lihat dari seorang laki-laki yang pada waktu itu berambut lurus. Di bawah dua orang laki-laki atau berada di antara dua pundak laki-laki, dan rambutnya meneteskan air, yang pada waktu itu tengah tawaf di Ka'bah. Saya bertanya, siapa orang ini? Nah, diberitahukan Al-Masih bin Maryam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berambut keriting dan buta mata kanannya, seolah-olah matanya seperti buah anggur yang menjorok. Lalu saya bertanya, siapakah orang ini? Diberitahukan bahwa orang itu adalah Dajjal. Ini kisah dari Abdullah bin Umar. Nah, memang dari beberapa hadis itu yang bercerita tentang Dajjal bisa ditafsirkan beberapa tafsir atau diinterpretasikan dengan beberapa ragam interpretasi, sehingga banyak ulama yang berbeda pendapat dalam persoalan ini. Ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa keberadaan Dajjal itu benar-benar ada, dan ia itu adalah sosok manusia bagaimana bentuk dan sifatnya. Jadi dia ada konkret sebagai seorang manusia. Dikatakan ia punya kemampuan menghidupkan orang yang telah dibunuh, dia buta, dan seterusnya. Dan dia itu adalah pribadi yang diilustrasikan di dalam hadis Nabi dengan ilustrasi yang seperti itu. Nah, pendapat ini antara lain dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim. Dia mengatakan Dajjal itu adalah personal, syakhsun ya'aini, seseorang manusia. Nah, secara terminologi Dajjal itu bisa diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu, karena ia disebut sebagai seseorang yang memang menutupi sesuatu yang seharusnya dibuka. Karena disebut dalam hadis sebagai al-awar. Dia dianggap sudah menutupi kebenaran, dan orang-orang itu menyatakan bahwa dialah pendusta yang sebenarnya. Nah, pemaknaan literal seperti ini pernah terjadi dalam syariat Islam, dan para pendusta atas nama agama yang sering juga disebut dengan al-kadzab itu diilustrasikan sebagai Dajjal itu. Nah, sementara itu ada satu riwayat dari Imam Malik bin Anas, salah seorang ahli fikih dan ahli hadis, pernah mengkritik seorang perawi hadis yang sering berdusta atas nama Nabi, karena ia meriwayatkan hadis-hadis dengan kedustaannya itu adalah Dajjal. Nah, sementara itu ada yang berpendapat bahwa memang Dajjal itu ada, tetapi wujudnya belum bisa dipastikan. Dan pendapat ini misalnya diperkuat oleh Badruddin Al-Aini dalam Syarah Sunan Abi Dawud, bahwa identifikasi fisik Dajjal dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu merupakan tamsil, merupakan perumpamaan
atas meninggi dan meningkatnya kejahatan dan kerusakan bumi pada waktu itu, sehingga Dajjal itu merupakan perumpamaan orang yang pada waktu itu memerankan kerusakan yang terjadi di atas bumi. Dan pemahaman ini juga dinyatakan oleh beberapa ulama yang bisa kita lacak lagi di dalam kisah-kisah tentang Dajjal. Bahwa Dajjal itu adalah fitnah terbesar umat Islam. Kalau Islam itu membawa rahmat, maka Dajjal itu akan muncul sebaliknya. Nah, sebagai bentuk implementasi dari sifat antagonisnya, Dajjal itu adalah perusak. Kalau Islam itu membawa kebajikan, maka Dajjal itu membawa kepada ketidakbenaran, membawa kemungkaran, membela sesuatu yang salah. Nah, penafsiran seperti ini banyak beririsan dengan pandangan sebagian ulama yang memahami kata Dajjal itu dengan pengertian majaz. Jadi pengertiannya pengertian majazi. Bagi sebagian ulama, memang Dajjal itu digambarkan di dalam hadis seperti gambaran-gambaran yang sifatnya fisik, tetapi kemudian ditafsirkan secara tidak literal. Dan dia bukan bersifat personal, tetapi Dajjal itu adalah sebuah karakter. Dan karakter Dajjal itu adalah keburukan dan kejahatan. Jadi Dajjal itu adalah pendukung keburukan, pendukung kejahatan. Dan bisa jadi itu bukan hanya seseorang, tapi kelompok orang. Dan kalau kita mau menelusuri lebih jauh, narasi-narasi tentang Dajjal itu tidak saja berada di dalam khazanah pemikiran Islam dan buku-buku tentang Islam. Dajjal itu banyak memiliki cerita-cerita yang satu sama lain itu mirip, dan ada dalam wacana-wacana yang bukan dari Islam, dan banyak memiliki versi dalam banyak literatur. Selain Dajjal itu disebutkan sebagai tanda bagi akhir zaman, dikatakan bahwa kemampuannya untuk memanipulasi pandangan kasat mata orang itu luar biasa, dan Dajjal itu bisa menunjukkan pada waktu itu kebaikan itu sudah tidak pada saatnya, harus didukung. Sehingga mungkin saja Dajjal itu bukan seorang, tapi adalah sekelompok orang. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu mau membahas tentang Dajjal sebenarnya dari penafsiran Dajjal yang banyak itu, maka kita harus mengakui bahwa Dajjal itu bisa jadi seorang manusia, sosok pribadi tertentu, atau orang-orang tertentu yang betul-betul menjadi sesuatu yang bisa kita lihat dengan kasat mata, yang punya kemampuan untuk manipulasi kebenaran, dan pada saatnya kemudian dia itu bisa mengatakan kembali sesuatu yang salah dengan kata-kata yang indah, sehingga orang terkesima seolah-olah yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Dan kemampuannya untuk melalui kebenaran itu memang piawai ditunjukkan oleh Dajjal dalam bentuk personal. Dan waktu itu memang pada saatnya peran-peran para ulama menjadi tersingkirkan karena peran Dajjal yang lebih mumpuni, yang lebih expert, yang lebih ahli, yang lebih piawai untuk mengecoh umat manusia. Nah, sehingga pemahaman orang tentang kebenaran itu menjadi terkecoh, dan orang-orang akhirnya berbalik untuk mengatakan yang benar itu salah dan mengatakan yang salah itu benar. Tetapi andai kata Dajjal itu tidak menunjukkan seseorang atau personal, maka Dajjal itu bisa saja bukan orang per orang, bukan kelompok orang, tapi sistem yang dibangun yang pada saatnya akan merusak sistem-sistem yang sudah terbangun, yang pada saatnya menggantikan sistem yang benar menjadi sistem yang salah. Sehingga pada saatnya ada sistem yang disebut sistem Dajjal. Tapi ini adalah sebuah pandangan yang juga harus diperhitungkan. Tetapi yang terpenting di antara yang penting, kita harus tahu, memang pada suatu saat bisa saja terjadi chaos di dunia itu yang diperankan oleh orang per orang, sekelompok orang, atau diperankan oleh sebuah sistem yang diciptakan oleh orang dan sekelompok orang yang pada akhirnya menggerus, menyingkirkan, mengeliminasi sistem-sistem yang benar, dan pada saatnya
Sistem itu merusak cara berpikir dan bahkan budaya orang, sehingga cara berpikir yang benar dan budaya yang benar itu tergantikan oleh cara berpikir dan budaya yang salah, sehingga kebenaran itu terkalahkan oleh ketidakbenaran atau oleh kesalahan, oleh kebatilan. Dan ini yang selalu saya kaitkan dengan nasihat yang katanya berasal dari Ali bin Abi Thalib, meskipun ketika saya lacak memang ya tidak ada bukti yang akurat bahwa kata-kata ini berasal dari Ali bin Abi Thalib, tetapi saya tidak akan masalahkan kata-kata ini. Tapi kata-kata ini merupakan kata bijak yang sangat bisa kita pertimbangkan. Dikatakan al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak termanage itu bisa dikalahkan oleh ketidakbenaran, oleh kebatilan yang dimanage. Sehingga kita yang memperjuangkan kebenaran itu memerlukan manajemen yang benar. Dan manajemen yang benar itu harus dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang yang memang punya kemampuan manajerial. Jadi samping manajemennya benar, manajernya juga harus piawai untuk mengerjakan sesuatu yang benar itu, sehingga kebenaran itu bisa mengalahkan kebatilan. Dan inilah saat dimana kita harus sadar bahwa kita harus memperjuangkan kebenaran yang kita yakini dengan cara yang terbaik, sehingga kebenaran yang kita perjuangkan itu bisa mengalahkan kebatilan-kebatilan yang diperjuangkan orang dengan konsep dan cara berjuang yang sangat bagus, sehingga pada saatnya pertarungan di antara kebenaran dan kebatilan itu terjadi secara seimbang, dan insya Allah dengan izin Allah kebenaran akan mengalahkan kebatilan dimanapun dan kapanpun. Dan marilah kita berjuang untuk menegakkan kebenaran meskipun harus melawan dajjal dan para dajjal, baik dalam pengertian personal maupun dalam pengertian sistem yang akan bisa mengganggu diri kita ketika kita memperjuangkan kebenaran yang senantiasa kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, dan mari kita sadarkan diri kita dan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, untuk mau berjuang melawan kebatilan dan menegakkan kebenaran dengan cara yang terbaik. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah kebenaran yang kita perjuangkan akan menjadi pemenang dan kebatilan akan menjadi pecundang, dan pada saatnya kebenaran akan hadir di dunia ini sebagai sesuatu yang mengatasi semua kebatilan yang hadir, yang meskipun didukung oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.